Nona. Nona, kumohon jangan mati. Jangan tinggalkan Feng Er. Apa yang akan Feng Er lakukan jika kau mati? Nona. Berhentilah menangis. Sungguh sial. Bagaimana mungkin Yang Mulia berakhir dengan perempuan seperti itu? Pengasuh Xiang, pengasuh istana Liwa, bahkan tak bisa memilih tempat lain untuk mati. Seret dia keluar dan kubur dia. Jangan, pengasuh Xiang. Jangan lakukan ini pada nonaku. Dia putri Perdana Menteri. Putri Perdana Menteri. Di kediaman ini, dia hanyalah perempuan tak disukai yang tak tahu malu. Seret dia keluar. Jangan bersikap kurang ajar pada nonaku. Di mana aku? Sang putri telah menjadi hantu pendendam. Nona. Ada keributan apa ini? Kalianlah hantu sebenarnya. Kalian belum pernah melihatku. Aku telah masuk ke dalam tubuh siapa ini? Akhirnya, aku bisa menikahi Suanjing. Aku akan menjadi istri dan ibu yang baik. Aku akan berusaha menjadi putri Li yang baik. Aku ingin tahu, apakah dia akan bahagia. Jangan berpikir bahwa hanya karena Kaisar menganugerahkan pernikahan ini, kau adalah istri pangeran ini. Biar ku katakan, pangeran ini hanya punya satu istri, dan itu adalah Roer. Apakah pemilik asli tubuh ini bodoh? Sebagai putri Perdana Menteri, dia memiliki semua yang diinginkannya. Bahkan jika diracuni dan dirusak wajahnya, tak perlu menikahi pria yang tak mencintaimu. Dia bahkan memberinya obat malam ini, dinodai dan dihina, lalu menenggelamkan dirinya di danau. Sungguh orang bodoh memang banyak, dan setengahnya adalah bangsawan. Nona, apa kau baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Aku sedang memikirkan pangeran bajingan itu. Keterikatan pemilik asli begitu dalam. Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia masih mengingat pria mati itu yang sangat dicintainya. Feng Er, bantu aku bangun. Baik, Nona. Putri, apakah kau manusia atau hantu? Aku memeriksa napasmu tadi, dan kau tidak bernapas. Kau sudah mati. Apa kau kecewa karena putri ini telah bangun? Apa kau kecewa? Aku tak berani. Tak berani. Putri ini baru saja mendengarmu mengatakan aku pembawa sial. Dan kau ingin menyeretku keluar. Beraninya kau. Tidak seperti itu. Putri bangun adalah suatu kebahagiaan. Aku akan segera memberitahu pangeran. Berhenti. Apakah putri ini memberimu izin untuk pergi? Aku akan memberitahu pangeran bahwa putri telah melewati cobaan berat dan keberuntungan pasti akan mengikuti. Kurang ajar, kau hanya seorang pelayan. Berani bertingkah begitu berbeda di depan putri ini. Bukan hanya aku, nyonya rumah ini. Aku juga putri Perdana Menteri. Kau tampar dirimu sendiri 20 kali sebelum kau boleh pergi. Kalau tidak, putri ini akan membuatmu merasakan apa artinya dikuliti hidup-hidup. Aku telah melampaui batas. Putri benar menegurku. Feng Er, ayo pergi. Feng Er, ayo pergi. Putri benar menegurku. Feng Er. Nona, pergi dan siapkan beberapa barang untukku. Menyiapkan apa? Pergi dan siapkan saja. Untuk apa kau membutuhkan ini, Nona? Pergi saja. Cepat. Baik, Nona. Yang Mulia sudah larut. Putri itu lemah. Bersiaplah untuk istirahat. Kau pikir raja ini datang untuk menemuinya? Raja ini hanya datang untuk memeriksa apakah dia sudah mati. Berkat restu Yang Mulia, putri ini hidup dan sehat.
Hanya sedikit lelah hari ini, tidak nyaman menerima tamu. Lin Ranyu, sandiwara kesucian apa yang kau pertontonkan untuk raja ini? Tak tahu siapa itu. Memohon obat pada raja ini. Dulu, raja ini datang ke sini hari ini untuk memberitahumu. Besok adalah hari pernikahan aku dan Roer. Hari pernikahan. Kau tetap di sini dan jangan pergi kemanapun. Jika raja ini mengetahui kau membuat masalah, aku akan membuatmu membayarnya. Tenang saja Yang Mulia. Putri ini sama sekali tidak akan menimbulkan masalah. Baguslah. Kalau tidak konsekuensinya, bukanlah sesuatu yang dapat kau tanggung. Feng Er. Antar Yang Mulia. Kau. Nona. Bukankah kau sangat mencintai Yang Mulia? Mengapa kau tidak mencoba menahannya? Itu dulu. Sejak aku jatuh ke air, aku jadi mengerti. Lebih baik mencintai diriku sendiri daripada pria yang tidak mencintaiku. Jauh lebih baik mencintai diriku sendiri. Feng Er cepat. Bawakan aku benda itu. Baik, Nona Feng Er akan segera pergi. Nona, apa yang kau lakukan? Menghilangkan bekas luka. Nona, kau sudah bangun. Nona, wajahmu. Wajahmu sembuh. Apa yang heboh? Nona, bagaimana ini bisa terjadi? Kau telah kembali ke penampilan aslimu. Kau begitu cantik sekarang. Feng Er, beritahu aku, suamiku akan menikah. Bukankah kita harus memberi ucapan selamat? Tapi Nona, bukankah Yang Mulia telah memperingatkanmu untuk tidak keluar? Mendengarkannya. Dia Raja Li dan aku Putri Li. Jika aku tidak pergi, bagaimana jadinya? Istana Liwang. Nona Feng Er sedang marah besar. Saat kau menikah ke istana, kau hanya dibawa masuk dengan satu tandu. Tapi Sangguan Rou ini jelas hanya seorang selir. Namun upacaranya begitu megah. Feng Er yang bodoh. Di hati Xiao Xuanjing hanya ada Sangguan Rou. Tentu saja dia tidak akan memperhatikanku. Monster buruk rupa ini layak untuk dilirik. Namun, bersiaplah untuk undur diri. Membungkuk sebagai suami istri. Tunggu. Sangguan Rou selir Li. Lin Ranyu, bagaimana kau bisa sampai di sini? Yang Mulia Kerajaan Xiao punya aturan. Saat seorang suami mengambil selir, selir itu harus menyajikan teh kepada istri resminya dan menerima persetujuannya. Sebagai nyonya rumah istana ini, jika aku tidak minum teh ini hari ini, aku khawatir di masa depan tak seorang pun di kerajaan Xiao akan mengakui pernikahan ini. Lin Ranyu, kusarankan kau untuk segera kembali. Yang Mulia sebagai bangsawan, Anda harus memberi contoh. Tidakkah Anda setuju Yang Mulia? Sang putri benar. Duduklah saja. Rower akan menyajikan teh untukmu. Terima kasih Yang Mulia. Oh iya Yang Mulia. Selir tidak boleh memakai merah cerah. Mereka hanya boleh memakai merah muda. Aku sudah meminta Feng Er untuk menyiapkan gaun pengantin merah muda. Suruh dia menggantinya. Kau, Lin Ranyu, aku mengizinkan Rower untuk menyajikan teh untukmu. Ini sudah merupakan tindakan yang sangat murah hati. Jangan keterlaluan. Yang Mulia, bukannya aku ingin mempersulit adikku, tapi memang selalu begini. Selir tidak boleh memakai merah cerah ke upacara pernikahan, dan mereka harus masuk melalui pintu samping. Bahkan ketika kaisar mengambil selir begitulah adanya. Apalagi untukmu. Kau, jangan bilang kau lebih berkuasa daripada kaisar. Kau, jangan keterlaluan. Yang Mulia, dengarkan saja adik. Selama hati kita bersama, tidak masalah apa yang kupakai ke upacara denganmu.
Istri terbuang ini benar-benar tak tahu malu. Tidak hanya jelek, tapi dia juga cemburu karena Pangeran Li menikahi wanita yang dicintainya. Dia bahkan berani datang dan membuat masalah. Tepat sekali. Dia sangat jelek sampai dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Namun dia masih berani memamerkan dirinya. Sang Guanru adalah wanita tercantik di kerajaan Xiao. Wanita jelek, kau bahkan tidak pantas untuk membawa sepatunya. Memang, dia sama sekali tidak punya tata krama. Tidak heran Pangeran Li sangat membencinya. Wajahnya lebih tebal dari tembok kota. Akulah nyonya rumah di kediaman ini. Tidak bisakah aku masih menggunakan adat istiadat kerajaan Xiao? Apakah kau punya rasa hormat terhadap hukum negara? Apakah kau punya rasa hormat terhadap Kaisar Lin Ranyu? Kakak Sangguan Ro. Berhentilah berlaga sebagai putri. Di mata Pangeran Li, kau bahkan bukan selir. Jika bukan karena kau dan ayahmu menipu pangeran agar menikahimu, dasar nenek sihir buruk rupa, kau bahkan tak pantas jadi kuli angkut. Benar, seharusnya tahu diri. Saudara kedua Sangguan kakak Sangguanru, lihat wajahmu sendiri. Kau harap adikku melayanimu teh? Akulah Putri Li, yang ditunjuk secara resmi. Jika ada yang tak setuju, maju ke depan. Mari kita temui Kaisar untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Cukup. Adik, silakan minum teh. Adik, panas sekali. Apa kau mau membunuhku dengan air panas? Roer, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cepat lihat kakak. Apa dia terbakar? Lin Ranyu, beraninya kau menyiram Roer. Maafkan aku adik. Semua ini karena tadi tehnya terlalu panas. Makanya aku tak sengaja. Ayo bangun. Lin Ranyu, dasar nenek sihir buruk rupa. Tunggu saja sampai wajahmu yang menjijikan itu terungkap. Dan kita lihat bagaimana kau berani menyombongkan diri seperti itu. Tidak apa-apa, Kak. Maafkan aku, Kak. Aku tidak sengaja. Wajahmu. Bagaimana wajahmu sembuh? Kudengar Putri Perdana Menteri itu monster yang mengerikan. Tapi, bagaimana dia bisa secantik ini? Astaga, dia bahkan lebih cantik daripada wanita tercantik di Chu, Sang Guanru, Xiao Guo. Wajahnya jelas-jelas sudah kuracuni dan kurusak dulu. Kenapa tiba-tiba sembuh? Kakak Jing, kenapa kau terus menatapnya? Mungkinkah kau juga terpikat oleh kecantikannya? Apakah kau sudah mencapai tujuanmu? Lin Ranyu, keluar sekarang. Tidak. Tujuan apa yang mungkin kupunya? Lin Ranyu, jangan keterlaluan. Jika kau keterlaluan, karena yang mulia tak menyambutku, putri ini akan pergi. Tuan rumah asli, jangan khawatir. Serahkan sisanya padaku. Kakak Jing, Roer akhirnya menikah denganmu. Roer sangat bahagia. Roer, kau telah dianiaya hari ini. Tidak sama sekali. Kakak Jing, Roer hanya khawatir. Kakak tiba-tiba menjadi begitu cantik. Akankah kau jatuh cinta padanya? Bagaimanapun dia istri sahmu. Dan aku hanyalah seorang selir. Mustahil. Ayah Lin Ranyu adalah antek musuh bebuyutanku. Jika bukan karena ingin terus menyiksanya, aku sudah lama menceraikannya. Kakak Jing, jangan bicara begitu. Itu salah Menteri Lin. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak. Dia tidak bersalah. Roer, kau terlalu baik. Lin Ranyu itu sama seperti ayahnya Lin King. Tadi malam, jika dia tidak memberiku obat, bagaimana mungkin aku? Apa dia memberimu obat? Kau menyentuhnya. Ini semua salah Lin Ranyu, wanita itu. Begitu licik dan culas. Aku sangat membencinya sampai hanya dengan melihatnya. Membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Bagaimana mungkin aku menyempurnakan pernikahan dengannya? Jika dia tidak memberiku obat, bagaimana mungkin aku menyentuhnya? Tidak apa-apa kakak Jing. Dia juga istrimu. Kau telah menyempurnakan pernikahan dengannya. Sebagaimana mestinya. Roe, aku berjanji padamu. Hanya sekali ini saja. Aku takkan pernah menyentuhnya lagi. Bagaimanapun dia adalah permaisurimu. Memang seharusnya begini. Mungkin aku terlalu mencintaimu. Hingga hatiku sakit. Lebih dari tanganku.
Lin Ranyu, kau benar-benar melukai dirimu sendiri. Moli pergi. Bawa Lin Ranyu kepadaku. Katakan pada mereka aku dan Nyonya membutuhkan kehadirannya. Apa? Menyuruh permaisuri ini melayani selir di waktu tidur. Berani sekali mereka. Tapi itu perintah pangeran. Sebaiknya kau cepat. Jika kau terlambat, aku khawatir pangeran akan marah. Permaisuri ini adalah nyonya rumah di kediaman ini, bukan pelayan mereka. Aku tidak akan pergi. Pangeran berkata hari ini bahwa mulai sekarang nyonya rumah di sini adalah nyonya Sangguan. Kusarankan kau untuk tidak menentang pangeran. Hari ini, jika kau melayani mereka dengan baik, hari-harimu ke depan mungkin akan sedikit lebih mudah. Kata-kataku sampai di sini. Permaisuri, jagalah dirimu. Tapi kau menyuruhku pergi. Jangan menyesalinya. Nona, kau masih punya hati untuk menurunkan bendera. Sangguan Roh itu sudah berlagak di atasmu, memamerkan kekuasaannya. Kau tidak mengerti. Selama permaisuri ini tidak memiliki pria di hatinya, maka tentu saja ilmu pedangku akan menjadi luar biasa. Nona, mengapa kau menurunkan bendera-bendera ini? Tentu saja untuk merayakan dan mengibarkan bendera. Untuk malam pengantin pangeran kita. Untuk menyemangatinya. Feng Er, mengapa kau tidak kembali dulu? Aku tidak akan. Kembali. Tunggu kabar baikku. Baik, Nona. Jadilah anak baik. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Roer, apa kau lelah? Apakah itu kakak? Kakak adik sedikit haus. Nyonya ingin teh. Cepatlah pergi. Baiklah, jangan khawatir, aku datang. Kakak Jing, bukankah seharusnya kita meminta kakak untuk pergi? Lagi pula dia adalah permaisuri resmi. Ini terlalu memalukan. Tidak apa-apa, selama kalian berdua bahagia. Baiklah, kau keluar dulu. Tunggu sampai nyonya butuh. Akan memberitahumu. Untunglah Lin Ranyu yang asli sudah pergi. Kalau tidak melihat pemandangan ini, pasti akan membuatnya marah sampai mati. Kakak Jing, jangan perlakukan kakak seperti ini. Dia tidak bersalah. Roel, biarkan dia. Ayo lanjutkan. Astaga. Apa ini tidak bisa sedikit saja tidak sakit? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka berdua menyempurnakan pernikahan mereka. The film was translated and narrated by Ayo pangeran. Lin Ranyu, apa kau bilang? Yang mulia, aku mendukungmu. 3, 2, 3, 4, berputar. 3, 2, 3, 4. Lin Ranyu, apa kau tahu bahwa bendera di tanganmu diwarnai dengan darah para prajurit Xiao? Aku tidak tahu. Seseorang Moli. Seret Lin Ranyu, keluar untukku. Aku akan menghukumnya dengan berat. Tidak. Xiao Xuanjing, kau yang menyuruhku datang. Aku mendukungmu. Bagaimana kau bisa menghukumku? Seret dia. 20 cambukan dulu. Kenapa? Yang mulia yang mengambil. Xiao Xuanjing, apa hakmu mengurungku?
Yang mulia, Xiao Xuanjing, malam ini adalah malam pengantin kita. Bisakah kau tidak pergi? Roar, aku sedang tak berminat hari ini. Lain kali saja. Lin Ranier perempuan jalang. Akan kukoyak wajahmu. Xiao Xuanjing pangeran jahat. Kalau berani bunuh saja aku. Kalau tidak aku takkan melepaskanmu. Lin Ranier. Tak kusangka semangatmu begitu kuat. Terima kasih atas pujiannya yang mulia. Jangan kira, karena kau sudah cantik, kau bisa berbuat sesukamu di istana pangeran. Biar ku beritahu, jika kejadian seperti persaingan untuk mendapatkan perhatian terjadi lagi, akan kubuat kau menyesal. Kau benar-benar kepedean. Pergi dan urus luarmu. Jangan nodai mataku. Lin Ranier, aku takkan tertipu oleh sikap jual mahalmu. Di hatiku, kau bahkan tak sebanding dengan satu jari R. Sebesar apapun kau membenciku, aku juga sama bencinya padamu. Bagus-bagus sekali. Kuharap kau sungguh-sungguh. Dan jangan ganggu aku lagi. Keluar. Pukul dia keras-keras. Yang mulia, putri pingsan. Haruskah kita panggil tabib? Dia tak pantas. Tapi putri itu lemah. Aku khawatir ini bisa fatal. Seret dia kembali ke pavilion Fei Yue. Biarkan dia hidup atau mati sendiri. Jangan ada yang merawatnya. Baik yang mulia. Tunggu. Berikan ini padanya. Yang mulia tapi ayahnya lah yang melukainya. Dia pelakunya. Aku tak bisa membiarkannya mati semudah itu. Jangan bicara sepatah kata pun. Aku yang memberinya obat. Nona, bagaimana kau bisa terluka separah ini? Nona, tolong penjaga mau pergi dan panggil tabib. Pangeran memerintahkan agar putri dibiarkan begitu saja. Aku akan memohon pada pangeran. Kau tahu sikap pangeran terhadap putri. Kau tahu. Buat apa repot-repot? Ini obat luka kualitas terbaik. Dan sedikit perak. Jangan beritahu siapapun. Nona. Nona, akhirnya kau bangun. Kau membuatku hampir mati ketakutan, Feng Er. Gadis bodoh. Nyonya ini punya 9 nyawa. Bagaimana mungkin aku mati? Benar, luka ini sakit sekali. Ini dari penjaga Mo. Dia memberikannya diam-diam. Feng Er oleskan obat lagi. Molly. Apa dia sebaik itu? Berikan obatnya padaku. Ini benar-benar obat luka berkualitas tinggi. Ini tidak cukup. Feng Er, kemarilah. Ambil perak ini. Dan beli obat lagi dari apoteker. 5 hari kemudian, Feng Er, aku ingin keluar dan bermain. Tidak, Nona. Luka Nona belum sepenuhnya sembuh. Sebentar lagi juga sembuh. Itu juga tidak bisa. Kalian semua biarkan dia. Ikut aku. Jangan pergi. Mo Xiu sedang sekarat. Dia terluka. Saat menyelamatkan pangeran, kita harus mengurus Mo Xiu dulu. Ayo pergi. Feng Er. Siapa Mo Xiu? Apa kau lupa, Nona? Mo Xiu adalah adik laki-laki penjaga Mo. Dia terluka parah lebih dari 10 hari yang lalu saat menyelamatkan pangeran. Kondisinya kritis. Dia tak tertolong secara medis. Bagaimana bisa dia tak tertolong? Dia terkena panah di dada. Ujung panahnya patah di dalam tubuhnya. Lebih dari 10 tabib telah mencoba, tetapi tidak ada yang bisa mencabutnya. Setelah sekian lama, keadaannya jadi begini. Jadi itulah yang terjadi. Bukan hanya di era ini. Bahkan di zamanku, membiarkan mata panah tertanam begitu lama akan sangat berbahaya. Para tabib ini hanya tahu akupuntur dan pengobatan herbal. Mereka tak tahu cara membersihkan dan menjahit luka. Bagaimana mungkin mereka bisa menyembuhkannya? Feng Er, ambilkan kotak P3K. Ayo kita lihat, Nona, apa yang kau lakukan? Molly telah menolongku. Jika aku bisa menyelamatkan kakaknya, anggap saja itu sebagai balas budi. Cepat.
Dia tak bisa diselamatkan. Tabib Wang. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Mata panahnya tak bisa dicabut. Bahkan Hua Tuo sendiri tak bisa menyelamatkannya. Dia tak akan bertahan malam ini. Sebaiknya kau mulai mempersiapkan pemakamannya. Tabib Istana Wang. Dia satu-satunya saudaraku. Kami yatim piatu sejak kecil dan saling bergantung untuk bertahan hidup. Kumohon selamatkan dia. Jika Anda bisa menyelamatkan nyawanya, aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Tak ada gunanya. Begitu banyak tabib telah memeriksanya. Jangan meronta. Aku harus kembali ke istana. Tabib Istana Wang. Penjaga mau tolong, jaga sikapmu. Berhenti menggangguku. Karena tabib istana tak mau menyelamatkannya, maka putri ini yang akan melakukannya. Yang mulia, kau hanya seorang wanita. Bagaimana kau bisa mengobati Mo Xiu? Denyut nadinya lemah dan terputus-putus. Kukatakan, dia tak akan bertahan malam ini. Tabib istana, bagaimana kau tahu kalau putri ini tak mengerti pengobatan? Di kediaman, ibuku juga mengundang beberapa tabib terkenal untukku soal pengobatan. Aku juga tahu sedikit. Yang mulia, bukankah itu lelucon? Semua orang bilang sang putri mengidap mania. Mungkinkah ini kambuh lagi? Tabib istana yang begitu sombong. Tak heran kemampuan medis Anda begitu buruk. Bahkan luka panah kecil tak bisa kau sembuhkan. Kau memfitnahku. Aku sudah menjadi tabib istana selama lebih dari 30 tahun. Beraninya kau meragukan kemampuanku. Putri, berhentilah membuat masalah di sini. Kau tak dibutuhkan di sini. Silakan pergi. Tabib istana, kumohon, obatilah kakakku sekali lagi. Kumohon. Yang mulia, haruskah kita kembali? Bagaimana jika pangeran datang dan marah besar? Apa yang akan kita lakukan? Kubilang aku bisa menyembuhkannya. Yang mulia, berhentilah main-main. Kondisi Mo Xiu saat ini, bahkan jika Hua Tuo masih hidup, dia tak bisa diselamatkan. Yang mulia, jika kau bersikeras untuk menyelamatkannya, baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Yang mulia, ini menyangkut nyawa manusia. Aku mohon kau pergi. Mulai selain putri ini, apa kau punya pilihan lain? Meski begitu, aku tak ingin kakakku di saat-saat terakhirnya dipermainkan oleh sang putri. Dipermainkan, kau bilang putri ini. Baiklah. Minggir. Waktu sangat penting. Lin Ranyu, apa yang kau coba lakukan? Mo Xiu adalah penyelamat hidupku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mempermainkannya? Seorang penyembuh memiliki hati yang welas asih. Bagaimana mungkin aku mempermainkannya? Aku 100% yakin aku bisa menyelamatkannya. Tapi jika kau terus menghalangi aku, dia pasti akan mati. Yang mulia, luka panah Mo Xiu ada di dadanya. Tak seorang pun di dunia ini mampu membuka dada dan mengambil anak panahnya. Putri wanita ringkih ini bahkan lebih tak nyampu lagi. Lin Ranyu, sekarang kembali ke pavilion Fei Yue. Tanpa perintahku, kau tak diizinkan melangkah keluar sedetik pun. Kau tak bisa. Hanya karena kau tak bisa. Jangan lupakan cacat wajahku sebelumnya, yang tak seorang pun bisa sembuhkan. Tapi aku menyembuhkannya. Sekarang sama saja, aku bisa menyelamatkannya dari cederanya. Tapi jika kau terus menghalangi aku, dia tak akan tertolong lagi. Feng Er, ambilkan barang-barangnya. Ini sedikit lebih buruk dari yang diperkirakan. Terlebih lagi, di dunia ini, bahkan obat anti-inflamasi dan antibiotik pun tak ada. Ini masih agak rumit, tapi ini hanya mengeluarkan mata panah. Untukku seorang Santo bedah. Ini masih mudah. Berikan aku pisau bedahnya. Yang mulia, jadilah asistenku sebentar. Baiklah, aku akan mengawasimu secara langsung untuk melihat trik apa yang bisa kau lakukan. Dia sudah lepas dari bahaya maut, tapi dia masih butuh observasi lebih lanjut. Mo Xiu. Mo Xiu, dia tidak bernapas. Lin Ranyu. Sudah kubilang wanita lemah sepertimu takkan tahu cara mengobati dan menyelamatkan orang. Bahkan jika mata panahnya dikeluarkan, lalu bagaimana? Mo Xiu tetap mati. Tubuhnya harus menderita siksaan seperti itu. Yang mulia, tolong ampuni putri. Dia berusaha menyelamatkannya, bukan melukainya. Keluar. Xiao Xuanjing. Berhentilah bersikap begitu sombong. Molly minggir. Putri, aku dan Mo Xiu tidak punya dendam padamu. Kuharap Yang Mulia akan menunjukkan belas kasihan dan berhenti menyiksa tubuh adikku. Minggir. Akan ada banyak waktu bagimu untuk berduka. Lin Ranyu.
Apa yang kau lakukan dengan tubuh Mo Xiu? Dia, sang putri bisa menyelamatkan orang seperti ini. Jika Mo Xiu bisa hidup kembali, aku rela berlutut dan memanggilmu Huatuo perempuan. Bagaimana denganmu yang mulia, Lien Ranyu? Jika kau menyelamatkan Mo Xiu, aku juga akan berlutut untukmu. Mo Xiu, syukurlah kau akhirnya bangun. Aku merasa jauh lebih baik. Tuan, terima kasih Tuan telah menyelamatkan hidupku. Mo Xiu cepat berbaring. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu, tabib kerajaan Wang. Apakah Anda akan pergi sekarang? Permaisuri adalah seorang tabib dewi. Orang tua ini telah gagal mengenali kebesaran. Tuan, giliran Anda. Kau, apakah Anda akan mengingkari janji Anda, Tuan? Kata-kata seorang pria sejati adalah ikatannya. Bagaimanapun juga dia bangsawan. Jika tersiar kabar, apa kau tidak takut kehilangan muka? Permaisuri, Molly mengucapkan terima kasih. Terima kasih Permaisuri telah menyelamatkan hidupku, Tuan. Mo Xiu pingsan lagi. Permaisuri ternyata tidak bisa menyelamatkannya. Mo Xiu. Mungkinkah, adik kecil apa kau, mencari jalan keluar untuk Tuan? Bagaimana mungkin? Molly minggir. Kau sudah menyiksa selir putri Mo Xiu cukup lama. Tolong menjauh. Tabib istana tolong, maju dan periksa saudaraku. Baiklah, baiklah, segera datang. Wanita jahat, aku baru saja menyelamatkannya. Itu berarti metodeku berhasil. Adapun mengapa dia pingsan lagi, biarkan aku memeriksanya. Maka bukankah kita akan tahu? Hentikan. Oh benar-benar, kondisi Mo Xiu cukup berbahaya. Ada apa? Biarkan aku pergi dan melihatnya. Lien Ranyu, tabib istana Wang, sedang memeriksanya sekarang. Bantuanmu tidak diperlukan. Jika terjadi sesuatu pada Mo Xiu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Biarkan aku pergi dan melihatnya. Seseorang bawa selir putri ke penjara bawah tanah. Tidak ada yang boleh membebaskannya tanpa perintahku. Tak seorang pun. Apa hakmu untuk menangkapku? Aku bisa menyelamatkannya. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Xiao Xuanjing, tunggu saja kau. Nona, punggungmu berdarah lagi, Nona. Tolong, buka pintunya. Keluarkan kami. Selir putri terluka. Feng Er, berhentilah mengetuk percuma saja. Obatnya ada di kamar Mo Xiu. Apa yang akan kita lakukan? Gudang kayu itu lembab dan dingin. Kau adalah wanita bangsawan. Bagaimana kau bisa tahan? Feng Er yang bodoh. Nyonya diberkati dengan umur panjang. Luka kecil ini bukan apa-apa. Ayo duduk. Hemat energimu. Biarkan aku bersandar padamu sebentar. Nona. Nona, kau demam. Nona, The film tolong. was translated and narrated by M Media. Nona, seseorang datang untuk membukakan pintu untuk kita. Saudari, apa kau baik-baik saja? Aku meminta para pelayan untuk menyiapkan makanan untukmu. Nyonya Sangguan sungguh baik hati. Tidak seperti beberapa orang yang kejam. Pengasuh Xiang bilang begitu. Omongan macam apa ini? Oh saudari, mengapa kau terlihat begitu pucat? Bagaimana mungkin pangeran memperlakukanmu seperti ini? Sungguh menyedihkan, Sangguan Ru. Dengan penampilanku sekarang, bukankah kau seharusnya bahagia? Bagaimana mungkin saudari mengatakan hal seperti itu? Aku di sini untuk melihatmu. Cepat bawa makanannya. Baik, Nyonya.
Ini adalah tanda kecil kasih sayangku, saudari. Harimu melelahkan, saudari. Makanlah. Saudari, makanan ini basi. Kenapa kau tidak mencobanya? Bagaimana mungkin? Aku secara khusus memerintahkan dapur kecil untuk membuat ini khusus untukmu. Masih hangat. Dan kau berani bilang itu basi? Putri benar-benar tidak tahu berterima kasih. Nyonya Sangguan dengan baik hati membawakanmu makanan. Dan kau masih mengeluh. Jika pangeran mengetahui hal ini, dia akan menghukummu lagi. Tuan-tuan sedang berbicara. Bagaimana mungkin pelayan sepertimu menyela? Tampar dia. Saudari, apa yang dikatakan pengasuh Chang? Dia juga tetua di kediaman pangeran. Kumohon Demi, aku saudari. Jangan berdebat dengannya. Saudari tolong makan dulu. Tidak baik kalau sampai dingin. Jangan terburu-buru. Putri ini ingat. Nona Sangguan. Setelah kau dan pangeran bermalam pertama, bukti keperawananmu belum diperlihatkan kepada putri ini untuk diperiksa, bukan? Aku sedang datang bulan beberapa hari ini. Jadi aku belum menyempurnakan pernikahan dengan pangeran. Jadi begitu. Setelah haidmu selesai, kau harus ingat untuk membawa buktinya, agar putri ini bisa memeriksanya. Ini aturan dan tak bisa dilanggar. Hei, adegan malam itu. Pria manapun pasti akan trauma. Rasakan itu. Yang mulia hamba mendengar. Pelayan kecil dari kamar nyonya kedua bilang, kalau nyonya kedua sama sekali tidak sedang haid, berani sekali kau budak. Saat nyonya ini bicara, bagaimana mungkin pelayan rendahan sepertimu berani menyela? Kau berani memukul Feng Er. Kalau begitu rasakan makanan basi ini. Enak. Emang Nin, kalau enak makan lagi. Kau meronta apa? Makan? Bukankah kau bilang enak? Makan? Hentikan. Nona. Wanita keji. Apa yang kau lakukan padanya? Dia memaksaku makan makanan basi dan sisa. Dan memukul Feng Er. Dia pantas mendapatkannya. Kakanda adik bicara omong kosong. Aku khawatir dia kelaparan. Karena kebaikan hatiku, aku membawakannya makanan. Tapi dia malah memfitnahku. Aku juga tidak memukul Feng Er. Pengasuh Xiang, kunci putri itu. Aku akan menghukumnya sendiri. Xiao Xuanjing, seluruh ruangan ini bau makanan basi. Apa kau tak menciumnya? Adik, meskipun kau memfitnahku, bagaimana mungkin kau menghina pangeran seperti ini? Diam. Xiao Xuanjing, apa hidungmu tak berfungsi? Apa matamu buta? Seperti apa rupa makanan basi ini? Apa kau tak melihatnya? Pangeran, kenapa adik memarahimu seperti ini? Hatiku sakit untukmu, Roer. Bahkan di ambang kematian, dia masih memutarbalikkan fakta. Pengasuh Xiang, karena putri tidak suka makan, jangan beri dia makanan apapun. Jangan beri dia air. Bahkan air pun jangan. Baik yang mulia, Xiao Xuanjing. Bajingan. Pengasuh Xiang. Sumpah mulut putri itu, tutup juga. Baik yang mulia. Pangeran, tolong ampuni putri. Dia masih terluka. Feng Er, kau tak perlu memohon padanya. Pergi. Kau tidak boleh menghina nyonyaku. Tanda, Feng Er. Ini perintah pangeran. Beraninya kau menghalanginya. Kau pantas dipukul. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku takkan mengampunimu. Putri, ini perintah pangeran. Hamba tak berani membantah. Kakanda Jing, maaf, ini semua salahku. Aku membuat adik membenciku. Bagaimana aku bisa menemukan tempatku di kediaman ini sekarang? Sudah kubilang sebelumnya. Semua urusan di kediaman ini ada di bawah kendalimu. Kau tak harus akur dengannya.
Dan kau tentu saja tak perlu menuruti kemauannya. Terima kasih Kakanda Jing. Kau sangat baik padaku. Kakanda Jing, maukah kau menemaniku malam ini? Maukah kau tinggal dan beristirahat? Ya. Benarkah senangnya? Aku akan mandi dulu. Tunggu aku. Silakan. Mungkinkah aku benar-benar salah menilainya? Kakanda Jing, aku sudah selesai mandi. Kakanda Jing, biarkan aku melayanimu malam ini. Xiao Xuanjing, seluruh ruangan ini bau makanan basi. Tidakkah kau menciumnya? Apakah hidungmu tak berfungsi? Apakah matamu buta? Seperti apa rupa makanan busuk ini? Tidakkah kau melihatnya? Malam ini aku masih punya urusan militer yang harus dihadiri. Jadi aku tak akan menemanimu untuk saat ini. Yang mulia, apakah kau sibuk lagi malam ini? Apakah kau ada urusan lagi? Bisakah kau tinggal dan menemani Roer? Aku akan kembali setelah urusanku selesai. Kau harus tidur lebih awal. Yang mulia. Nona, janganlah gusar. Barangkali Yang Mulia benar-benar sibuk. Setelah beliau selesai, beliau akan datang dan menemanimu. Tidak. Bahkan saat beliau paling sibuk sekalipun, beliau selalu menyempatkan waktu untukku. Tapi sejak aku menikah dengan keluarga ini, beliau selalu beralasan sibuk dengan urusan resmi dan menolak untuk menyempurnakan pernikahan kami. Ada apa gerangan? Apakah hatinya telah berubah? Tidak, Nona. Kaulah yang paling disayang Yang Mulia. Hati beliau takkan berubah. Pasti karena bekas luka Lin Ranyue telah hilang dan Yang Mulia terpikat olehnya. Lin Ranyue, aku akan membuatmu keluar dari kediaman ini. Yang Mulia, izinkan hamba tua ini untuk melayanimu dengan baik hari ini. Pengasuh Xiang. Yang Mulia, apakah kau akan secara pribadi mendisiplinkan Permaisuri? Itu sungguh luar biasa. Permaisuri berani mencelakai Mo Xiu, membuat nyawanya di ujung tanduk. Demi Mo Xiu, kau harus memberinya hukuman yang setimpal. Tindakanku bukan urusanmu. Keluar. Hamba tua ini akan pergi, hamba tua ini akan pergi. Lin Ranyue, tahukah kau salahmu? Aku menarik Mo Xiu kembali dari gerbang kematian. Kesalahan apa yang telah aku perbuat? Yang Mulia, aku mohon, maafkan Permaisuri. Dia tidak mencelakai Mo Xiu. Yang Mulia, tolong maafkan. Nyawa Yang Mulia Permaisuri, lukanya belum sembuh. Mungkin akan meninggalkan bekas yang tak kunjung hilang. Fangar, jangan memohon padanya. Bahkan jika aku mati, aku akan memohon padamu. Kau menertawakan apa? Aku menertawakan diriku sendiri. Karena telah mencintai bajingan sepertimu selama bertahun-tahun. Betapa malunya. Kau mengutukku. Aku mengutukmu, memangnya kenapa? Apakah aku benar-benar menyelamatkan nyawa Mo Xiu? Kau tahu itu di dalam hatimu. Itu karena taruhan itu, yang kalah harus berlutut. Kau begitu terhina dan marah, hingga kau mengurungku. Sangguan roh kesayanganmu membawakan aku makanan busuk untuk menjijikkanku. Namun kau pikir itu salahku. Pria sepertimu begitu buta akan karakter, tak mampu membedakan yang benar dan yang salah. Tak pantas menjadi suamiku. Apakah Mo Xiu sudah bangun? Apakah kau memenangkan taruhan itu? Biar ku katakan dalam hatiku, kau bukanlah istriku. Kau tak pantas menduduki posisi Permaisuri Li, karena kau begitu membenciku. Ceraikan aku kalau begitu. Siapa yang memohon dan merengek untuk menikahi pangeran ini? Siapa yang bersusah payah untuk merayuku? Dan sekarang kau memaksa pangeran ini untuk menceraikanmu. Apakah karena kau tak bisa merayuku, sehingga kau ingin merayu orang lain? Aku tak tertarik padamu lagi. Aku akan merayu pria lain. Memangnya kenapa? Lin Ranyue, biar ku katakan padamu, jual mahal, tak mempan untukku. Bahkan jika kau menggoda 100 pria, aku tak akan peduli sama sekali. Yang kuinginkan
hanyalah kau angkat kaki dari rumah Pangeran Li. Kalau begitu berikan aku surat cerai. Atau kita bisa berpisah saja. Aku janji aku tak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kau, Lin Ranyung, apa kau pikir? Rumah Pangeran Li ini rumahmu. Bahwa kau bisa datang dan pergi sesukamu. Hang PH kau ingin berpisah. Biar ku bilang, itu mustahil. Kau hanya akan layu dan mati di sini. Xiao Xuanjing, kau begitu kejam. Kejam. Ayahmu Lin Qing adalah panglima perang Xiaoyang dalam pemberontakannya. Dialah yang membunuh ayah dan ibuku. Biang keladinya. Aku tak tahu apa yang terjadi, sekalipun yang kau katakan benar. Musuhmu adalah kaisar saat ini. Jadi apa hubungannya denganku? Apa hubungannya denganku? Aku melihat ayahmu dengan mata kepalaku sendiri, menikam ibuku hingga mati dengan pedang. Kau memiliki darah keluarga Lin dalam dirimu. Tak seorang pun dari keluarga Lin yang tak bersalah. Maaf tapi dendam generasi sebelumnya. Sebaiknya jangan. Diam. Kau pikir hanya karena kau cantik sekarang, kau bisa meninggalkanku dan menggoda pria lain? Lin Ranyue, jangan lupa bagaimana kau telanjang bulat untuk menggodaku. Wanita tak tahu malu dan bejat sepertimu akan mati sendirian di sini. Wanita bejat. Kukira yang mulia cukup menikmati malam itu. Memang. Kau bilang kau tak suka, tapi tubuhmu berkata lain. Mungkinkah yang mulia menyukaiku? Yang mulia tolong, hentikan memukulnya. Ampuni nyawa yang mulia. Kau berani memohon untuknya. Aku akan mengajarmu juga keluar. Feng Er, jangan memohon padanya. Jika dia ingin memukulku, biarkan saja. Lebih baik kau bunuh aku. Saat aku menjadi hantu pendendam, aku akan menemani yang mulia. Lancang. Aku akan menunggu sampai kau menjadi hantu pendendam. Molly, apa yang kau lakukan? Yang mulia cambukan terakhir itu bisa membunuh sang putri. Molly, kau berani memohon untuknya. Apa kau tahu? Hukuman cambuk ini adalah perbuatannya sendiri. Tuan, ini belum waktunya. Jika sang putri mati, Lin Qing pasti akan membalas dendam pada rumah bangsawan Li. Pada saat itu, rencana besar Tuan. Cepat bebaskan sang putri. Maaf putri, aku akan mengantarmu kembali sekarang. Tak perlu repot-repot Komandan Mo. Kau harus mengejar tuanmu. Bagaimana jika dia tak bisa berpikir jernih dan terjun ke danau? Kepada siapa kau akan setia saat itu? Mengerti? Siang harinya Mosu pura-pura pingsan, menyebabkan sang putri kalah taruhan. Sang putri kesal. Tapi Mosyu dan aku adalah pengawal Tuan. Kami sama sekali tak bisa membiarkan apapun merusak reputasi Tuan. Kuharap sang putri akan mengerti apa yang terjadi. Aku demi reputasi Tuanmu hampir menyebabkan putri ini kehilangan nyawa. Beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Benarkah? Maaf putri, aku berhutang budi yang sangat besar padamu. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas budimu. Tak perlu. Anggap saja sebagai balasan atas pemberian obatmu. Kita impas. Ayo pergi. Putri, bagaimana jika kau tahu bahwa obat itu adalah hadiah dari Yang Mulia? Lalu bagaimana? Feng Er, apa yang terjadi hari ini? Kenapa begitu ribut? Komandan Mo mengirim beberapa dayang kemari. Katanya mereka adalah hadiah dari Yang Mulia untuk melayanimu, Nona. Dan dia juga menganugerahkan pavilion Fiyul kita. Dapurnya sendiri. Dapur. Itu artinya kita tak perlu makan bakpao kukus lagi. Memang Nona, bantu aku bangun. Kita akan makan daging. Kita akan makan daging. Salam putri. Wah kaki babu. Kita akan makan itu malam ini. Jika putri membutuhkan apapun lagi, jangan ragu untuk bertanya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Emil. Ada banyak hal yang kubutuhkan. Karena kau menawarkan. Tidak pantas jika tidak memanfaatkannya. Aku memang membutuhkan beberapa barang.
Aku akan menyuruh Feng Er membuat daftar untukmu nanti. Baiklah Putri. Bagaimana luka Moshu? Dia sudah bisa makan sedikit bubur nasi sekarang. Terima kasih Putri atas bantuanmu. Molly selamanya berterima kasih. Bubur nasi saja tidak cukup. Jangan pelit dengan daging tanpa lemak dan telur. Diteringan akan membantunya pulih. Ya terima kasih Putri. Feng Er, duduklah. Putri, hamba ini tak berani makan. Satu meja denganmu. Sudah kubilang duduklah. Duduk. Jangan terlalu sungkan. Ayo, ayo, ayo. Bersama, aku masih ada urusan. Aku permisi dulu, jangan pergi. Tak akan ada yang memakannya. Kenapa kau lari begitu cepat? Nona, kau tak boleh minum lagi. Lukamu belum sembuh. Hanya satu cangkir. Bagaimana aku bisa menjelajah waktu ke sini? Nona, bagaimana aku bisa sampai di sini? Nona, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Feng Er. Biar ku bacakan puisi untukmu. Nona, baiklah dengarkan. Di hadapan anggur kita bernyanyi. Berapa lama hidup ini? Seperti embun pagi. Hanya sedikit hari tersisa. Kita harus tergerak untuk bertindak. Kekhawatiran dan kepedulian sulit dilupakan. Bagaimana kita bisa menghilangkan kesedihan kita? Hanya dengan dukang anggur. Nona, puisimu indah sekali. Nona, hati-hati. Xiao Xuanjing. Bajingan. Nona, pelankan suaramu. Pangeran akan marah jika mendengarmu. Kenapa aku harus takut padanya? Aku yang bertanggung jawab atas halaman ini. Tapi Nona, kau tidak selalu begitu peduli dengan pendapat pangeran. Kenapa aku harus peduli padanya? Omong kosong. Minumlah. Luar biasa. Yang mulia, kenapa kau berlutut bangun? Nona, dia pangeran. Yang mulia. Pangeran apa? Lin Ranyui, kau cari mati. Ah, yang mulia, ampuni aku. Nyonya, saya sedang mabuk. Siapa yang mengizinkanmu minum di kediaman pangeran? Sebagai permaisuri kau bertindak begitu sembrono, membuat kekacauan di kediaman ini. Sungguh perilaku yang memalukan. Ini tempatku, bukan urusanmu. Ini kediamanku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Apapun yang kuinginkan. Jika kukatakan tidak, maka tidak. Kau mencari masalah. Bukankah kau seharusnya berada di pavilion Yoromu? Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau? Bajingan. Jangan memuji dirimu sendiri. Aku lebih tertarik pada seekor anjing daripada kepadamu. Kau tertarik pada seekor anjing. Jika aku punya kelainan semacam itu, kau, lidahmu tajam. Jika bukan karena kau yang menyelamatkan Moshu, aku sudah mengirimmu ke kamar tidur. Kau mengakui aku menyelamatkan nyawa Moshu. Kau kalah taruhan kita. Kau kalah taruhan. Kapan kau akan berlutut? Saat Moshu pulih sepenuhnya, maka aku akan menepati janjiku. Jangan ingkari janjimu. Jangan coba-coba main-main denganku, Molly. Kau sedang bersandiwara untukku. Apa maksudmu? Malas bicara denganmu. Mulai sekarang urusan Moshu adalah urusanku. Tapi kau perlu memperhatikan. Jangan sampai beberapa orang. Kau tahu, Lin Ranyui. Jangan berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Hentikan ocehanmu. Ayo, ayo. Melihatmu membuatku muak. Pergi.
Malas buang napas untukmu. Selamat tinggal kakak. Nyonya-nyonya. Gawat, pengasuh yang baru saja mengirim seseorang dengan pesan, mengatakan pangeran pergi ke pavilion Fuyu milik putri. Apa-apa yang terjadi? Kenapa pangeran pergi ke tempat wanita itu? Kau dengar itu karena putri menyembuhkan Moshu. Pangeran menugaskan pelayannya, bahkan dapur kecil. Wanita itu, apakah pangeran masih di pavilion Fuyu? Mungkinkah dia menginap di sana malam ini? Tidak begitu. Pengasuh Xiang melihat pangeran pergi sebelum dia mengirim pesan kepada kita. Syukurlah. Wanita tak tahu malu itu selalu menggoda kakak Jingku. Aku harus memberinya pelajaran. Dan kemarilah. 5 hari kemudian, Yang Mulia. Moshu sedang sekarat, dan di sini Anda asyik membaca. Pangeran berkata, kondisi Moshu memburuk dan memerintahkanku untuk membawamu kepadanya. Dia akan meminta pertanggungjawabanmu, tapi Moshu hampir sembuh. Kenapa dia tiba-tiba memburuk? Anda harus bertanya pada diri sendiri, putri. Moshu demam tinggi, muntah, dan diare. Lukanya bernanah. Dia tidak sadarkan diri sekarang. Yang Mulia, Anda harus ikut denganku. Menghemat usahaku untuk memaksamu. Fenger, ambilkan barang-barang kita, ayo pergi. Baik, Nona. Kenapa ada aroma aneh di ruangan ini? Lin Ranyu, apa yang kau lakukan pada Moshu? Kenapa kondisinya tiba-tiba memburuk? Aku hanya mengobati lukanya. Aku tidak melakukan apa-apa lagi. Moshu seperti ini sekarang. Kau harus memberiku penjelasan. Aku bahkan belum melihatnya. Bagaimana aku tahu apa yang salah dengannya? Bagaimana aku bisa menjelaskan? Yang Mulia, bolehkah aku melihat obat yang Anda berikan pada Moshu? Biarkan aku melihatnya. Kau tidak akan mengerti. Yang Mulia, biarkan aku ke sana, memeriksa kondisinya. Putri Li, aku curiga. Kau tidak tahu apa-apa tentang pengobatan itu dengan ditarik keluar dan diobati dengan sembrono. Itu sebabnya kondisi Moshu memburuk. Ini dukun yang mencelakakan orang. Yang Mulia, jika kau tak membiarkanku lewat, jika terjadi sesuatu pada Moshu, jangan menyesalinya. Akan kuberikan satu kesempatan terakhir. Jika terjadi sesuatu pada Moshu, apapun itu, nyawamu akan melayang. Jarum perah itu tak menghitam. Mungkinkah tak ada racun? Mustahil. Kondisinya saat ini adalah pertanda jelas keracunan. Dia diracun. Apa maksudmu diracun? Siapa yang meracuninya? Putri Li, jangan bicara sembarangan. Aku sudah memeriksa. Moshu tak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Mata, hidung, dan mulutnya menghitam. Amandilnya bengkak. Napasnya lemah. Dia diracun. Kenapa semua jendela tertutup? Buka! Cepat buka semua jendela. Putri, apa yang kau temukan? Apa yang mungkin dia temukan? Seseorang yang tak mengerti pengobatan. Hanya berlagak. Putri Li, jika kau tak bisa menyembuhkannya, bilang saja. Jika aku menggunakan pengobatan konservatifku untuk mengobati Moshu, mungkin kondisinya takkan memburuk. Kau membahayakan nyawanya. Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa kondisinya tak terobati? Aku sedang mempertimbangkan skenario terburuk. Cukup. Nyonya, apa yang kau lakukan? Bunga-bunga ini dibudidayakan dengan hati-hati. Untuk kediaman ini, bunga langka dan eksotis. Yang Mulia dan Nyonya Sangguan sangat menyayanginya. Tolong hati-hati jangan sampai merusaknya. Ci, bunga langka dan eksotis. Ada apa? Siapa namamu? Namaku Lucio. Lucio, kau ahli dalam budidaya bunga. Apa kau tak tahu kalau ini di ruangan tertutup bisa mematikan? Apa yang Nyonya katakan? Aku tak mengerti. Yang Mulia,
Kudengar, kediaman ini punya seperangkat alat penyiksaan khusus untuk para pelayan. Benarkan, Nyonya? Bunga-bunga ini dikirim oleh pelayan kediaman. Aku tak tahu kalau itu beracun. Jika kau benar-benar tak tahu, kenapa kau menaruh bunga ini, khususnya di kamar Moshu? Dan kenapa kau menutup rapat jendelanya? Pelayan kurang ajar, katakan padaku. Kenapa kau melakukan ini? Tuan, Moshu orang yang baik. Semua orang di kediaman ini sangat peduli dengan lukanya. Sangat peduli. Seorang pelayan rendahan, bagaimana mungkin dia melukainya tanpa alasan? Melukainya. Di balik ini, pasti ada dalangnya. Nyonya, kau membuat tuduhan palsu. Aku sungguh tak meracuninya. Aku telah dituduh secara salah. Bawakan alat penyiksaannya. Interogasi dia sampai tuntas. Pastikan untuk mengorek kebenarannya untukku. Kau begitu bodoh jika aku jadi kau. Aku akan mengaku sekarang. Haruskah kau menderita sakit fisik sebelum kau mengaku? Tak ada dalang. Aku bertindak sendiri. Aku dendam pada Moshu. Akulah yang meracuninya. Luciu, katakan pada putri ini. Apakah seseorang mengancammu? Putri ini akan mendapatkan keadilan untukmu. Kau beritahu Tuan. Selama kau mengatakan yang sebenarnya, Tuan pasti akan membantumu. Benarkah? Kata-kata Tuan adalah janjinya. Janji yang dibuat tak bisa diingkari. Akan kuceritakan semuanya. Itu adalah Yu Luciu. Luciu. Dia sudah mati. Tuan, dia dibunuh oleh kapsul racun di dalam mulutnya. Kapsul racun di mulutnya berbeda dari kapsul racun para pembunuh lainnya. Racunnya larut perlahan. Sepertinya dalangnya tidak pernah berniat membiarkannya hidup. Beraninya mereka melakukan hal seperti itu di kediaman ini. Mulai selidiki ini untukku. Baik, Tuan. Putri, adikku, sekarang ada di tanganmu. Lien Ranyu, kau sudah tahu tentang racun yang diderita Moshu. Apakah kau yakin bisa menyelamatkannya? Tidak yakin. Aku hanya bisa mencoba sebaik mungkin. Sebaiknya kau yakin. Kalau tidak apa? Nyawa diganti nyawa? Bisakah kau mengatakannya dengan cara lain? Aku bosan mendengarnya. Baguslah. Kalau tidak nyawamu, dan jika aku menyembuhkannya, maukah kau berlutut? Jika kau menyelamatkan Moshu, tentu saja aku akan menepati janjiku. Kau tak perlu mengingatkanku terus-menerus. Itu yang terbaik. Feng Er bawa kotak obat. Semua orang keluar. Tidak, aku harus di sini. Kau bisa melakukannya. Kalau begitu kau yang lakukan. Lien Ranyu, sebaiknya kau jangan macam-macam denganku. Feng Er, kemarilah. Wanita ini menutupi dirinya begitu rapat, sampai aku tak bisa melihat apapun. Tuan, apakah Anda mengintip putri? Omong kosong. Masalah yang kuminta kau selidiki, bagaimana perkembangannya? Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Selama orang ini masih berada di kediaman, dia akan ketemu. Bagus. Beraninya seseorang membuat masalah di kediaman Liku. Setelah mereka tertangkap, aku akan membuat mereka menyesal telah dilahirkan. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, apakah Anda memperhatikan bahwa putri tampak seperti orang yang berbeda? Dia tampak mampu melakukan apa saja sekarang. Agak memikat. Dia memikat bagimu. Tidak berani, Yang Mulia. Maksudku, dia menarik perhatian. Dia hanya sedang dramatis karena pengalaman nyaris matinya. Tapi setelah percobaan bunuh dirinya di danau, dia telah berubah. Mungkinkah? Yang Mulia, mungkinkah putri sudah mati dan dirasuki roh? Tentu saja tidak, Yang Mulia. Mungkin kita harus mengundang pendeta Tao untuk pengusiran setan. Apakah mereka berdua membaca pikiranku? Bagaimana mereka bisa begitu tepat? Bagaimana kalau kita membakar putri?
Membakar roh di dalam dirinya. Membakar roh di dalam dirinya. Entahlah. Tapi Putri menyelamatkan Moshu. Yang mulia, bukankah Anda memperhatikan bahwa Putri telah menjadi lebih baik jika dia benar-benar kerasukan? Aku lebih suka melayani Putri ini daripada yang sebelumnya. Seorang pria terhormat tidak membicarakan kekuatan gaib. Kemana perginya 9 tahun pelajaran Chaon Fusi Os Emo? Dia hanya sedang dramatis karena pengalaman nyaris matinya. Yang mulia, kondisi Moshu telah stabil. Apakah Anda ingin masuk dan melihatnya? Baiklah. Hanpih mereka bahkan ingin membakarku. Dalam mimpi mereka, sepertinya aku harus menghilangkan kecurigaan mereka. Nona, bukankah kita harus kembali ke pavilion Fei Hui? Belum tunggu sampai mereka keluar. Yang mulia, meskipun luka Moshu telah stabil, kita masih perlu berhati-hati. Jika penjahat lain datang untuk mencelakainya, itu tidak akan baik. Aku mengerti. Molly, kau yang bertanggung jawab atas masalah ini. Kau yang bertugas. Baik, Yang Mulia, hamba akan berhati-hati. Yang Mulia, apakah ada hal lain? Tidak banyak, hanya malam ini. Bisakah kau datang ke kamarku sebentar? Mari kita minum bersama. Apa kau gila? Bisakah kau bicara yang benar? Apa kau sudah hilang akal? Aku belum hilang akal. Aku hanya merindukanmu. Haruskah kita makan malam bersama? Malam ini, aku tidak akan makan malam denganmu. Pergi sana. Xiao Xuanjing, dasar bodoh. Hanya dengan beberapa kata, aku membuatnya takut. Dia masih ingin membakarku. Feng Ir, ayo pergi. Ayo pulang. Baik, Nona. Yorugi, Roar. Mengapa kau tidak memberitahuku kalau kau masuk angin? Yang Mulia, Anda sibuk dengan urusan militer. Roar takut mengganggu Yang Mulia. Roar, kau begitu polos. Apakah kau sudah memanggilkan tabib untuk Nyonya? Tabib sudah dipanggil dan obat sudah diresepkan. Nyonya sudah meminumnya, beberapa dosis. Nyonya jelas-jelas sakit parah. Tetapi dia takut mempengaruhi Yang Mulia dalam menangani urusan militer. Dia bersikeras agar aku merahasiakannya darimu. Sekarang Nyonya sendirian di kamarnya yang sepi. Dia sungguh menyedihkan. Roar, malam ini aku rajamu, akan tinggal bersamamu. Selama Yang Mulia mengingat Roar di hatimu, Roar merasa bahagia. Roar, maafkan aku. Aku akan tinggal bersamamu dengan baik mulai sekarang. Jangan keluar rumah beberapa hari ini. Aku tidak tahu faksi mana yang mengirim pembunuh bayaran. Aku khawatir tentang keselamatanmu. Apa Yang Mulia? Apakah Anda terluka? Sudahkah kau menemukan siapa dalangnya? Siapa itu? Belum. Tapi Roar, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan pelakunya. Yang Mulia, apakah kau benar-benar akan tinggal bersama Roar dan tidak pergi? Malam ini aku akan tinggal bersamamu dan tidak pergi kemanapun. Yang Mulia, izinkan aku melayanimu ya. The film was translated and narrated by M Media. Yang Mulia, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa aku tiba-tiba memikirkan wanita itu? Aku sungguh minta maaf, Roar. Roar, ada urusan mendesak di ketentaraan. Deputi Jenderal Xin ingin kau pergi. Roar, ada urusan militer yang mendesak, yang harus kuhadiri. Jaga dirimu baik-baik. Aku mengerti. Yang Mulia, hati-hati di jalan. Kembalilah segera. Aku akan menunggumu. Malam ini aku takut aku tidak akan bisa kembali. Istirahatlah yang nyenyak. Ayo pergi.
Semua orang mencoba merusak rencanaku. Nona, permainanmu sangat indah. Tapi Nona, Feng E punya pertanyaan. Apakah kau menyukai Yang Mulia lagi? Kalau tidak, kenapa kau mengundangnya untuk mendengarkan musikmu? Apa aku sebodoh itu? Dia tidak menyukaiku. Bagaimana mungkin aku bisa menyukainya? Aku hanya menggodanya. Menggodanya. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Dan dia benar-benar mempercayainya. Betapa bodohnya. Lien Ranyu. Yang Mulia, beraninya kau mempermainkanku. Tunggu, Yang Mulia. Aku belum selesai. Pria seindah giok sepertimu, begitu gagah dan bebas. Aku memujamu. Aku ingin selalu bergantung padamu. Kalau tidak, untuk apa aku memanggilmu? Aku jelas-jelas mendengarmu. Di luar, bilang kau mempermainkanku. Permainkan ini, bukan permainkan itu, Yang Mulia. Berani-beraninya kau membantah, Yang Mulia. Karena aku memujamu, maka aku mempermainkanmu. Coba pikirkan. Jika kau tidak menyukai seseorang, apakah kau akan mempermainkannya? Masih lancang juga ya? Yang Mulia, jangan gegabah. Aku hanya bicara biasa saja. Seperti ketika kalian para pria menyombongkan diri. Akan kumainkan lagu yang merdu untukmu. Berlututlah. Saat aku kembali, barulah kau boleh berdiri. Xiao Xuanjing, jangan keterlaluan. Aku tidak akan berlutut. Jual semua pelayan selir putri ke rumah bordil. Xiao Xuanjing, kau mengancamku. Apa kau laki-laki? Apa aku laki-laki? Bukankah kau sudah mengujinya? Kau, selir putri nasib para pelayanmu ada di tanganmu. Yang Mulia, ampuni kami, kasihanilah. Baiklah. Aku akan berlutut. Xiao Xuanjing, diam di situ. Xiao Xuanjing, berapa lama kau ingin aku berlutut? Nyonya, kenapa aku? Nyonya, apakah Lien Ranyu sedang mencari mati? Keluar. Yang Mulia, gawat, Ibu Suri sakit parah. Kaisar memanggil Anda dan selir putri ke istana sekarang juga. Apa? Nenek Kaisar Kucungmu telah tiba. Bagaimana perasaanmu? Di mana yang sakit? Xuanjing, kau di sini. Nenek Kaisar. Tabib-tabib. Yang Mulia Pangeran Li, Ibu Suri memuntahkan banyak darah lagi. Dan lebih parah dari sebelumnya. Aku khawatir. Diam. Ibu Suri diberkati. Dia akan baik-baik saja. Xuanjing, ini selir putrimu. Dia sungguh cantik. Aku menyukainya. Xuanjing, ya. Bersikap lembutlah pada selir putrimu. Perempuan harus disayangi. Jangan salahkan Xuanjing. Dia selalu seperti ini. Tanpa kasih sayang orang tua. Wajar jika dia tidak tahu cara merawat orang lain. Baiklah. Nenek Kaisar. Apa kau tahu penyakit apa yang diderita Nenek Kaisar? Aku tahu. Pneumonia virus. Apakah ada cara untuk mengobatinya? Bukannya tidak mungkin. Tapi saat ini dia demam. Kita harus menurunkan demamnya dulu. Putri Lei ini Ibu Suri. Bukan Moshu. Jangan sembrono. Diam dan keluar. Dukun. Lien Ranyu, selama kau bisa menyembuhkan Nenek Kaisar, aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Baiklah Yang Mulia, jangan membuat janji yang tak bisa kau tepati. Tapi obat untuk pengobatannya
sangat sulit didapat. Apa yang kau butuhkan? Pangeran ini akan menemukannya untukmu. Tidak takut lidahmu tergigit karena sesumbar seperti itu. Namun keluarga kerajaan sangat kaya. Bahkan jika aku harus mensintesis antibiotik dan obat antivirus sendiri, itu bukannya tidak mungkin. Aku akan menyiapkan resepnya dan menstabilkan kondisinya dulu. Nenek Kaisar, bagaimana perasaanmu? Apa kau merasa lebih baik? Sedikit lebih nyaman? Biarkan Nenek Suri beristirahat dengan tenang. Yang mulia, ikutlah denganku. Asalkan kau setuju untuk menyelamatkan Nenek Suri, aku akan menyetujui apapun. Kalau begitu, berikan aku wewenang atas urusan rumah tangga di kediaman pangeran. Mulai sekarang akulah nyonya rumah kediaman pangeran. Sang Guan Ru hanyalah seorang selir. Aku setuju. Kalau begitu, cepatlah bersiap. Yang mulia Putri Li. Atas titah lisan Kaisar, Putri Li dipanggil untuk menghadap. Kaisar bilang dia ingin bertemu denganku. Ya. Saat kau bertemu Kaisar, kau harus tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Camkan itu. Putri ini tentu saja tahu. Tak perlu kau ingatkan. Sebaiknya kau memang tahu. Ayo pergi. Hamba memberi hormat pada yang mulia. Panjang umur Kaisar. Putri Li. Kaisar. Kudengar kau bisa menyembuhkan penyakit Ibu Suri. Kapan kau belajar ilmu pengobatan? Aku tak tahu soal ini sebelumnya. Yang mulia, hamba akan melakukan segalanya untuk mengobati Ibu Suri. Adapun keahlian pengobatan hamba diajarkan kepadaku oleh seorang inang di halaman ibuku. Dia meninggal bertahun-tahun yang lalu. Menteri Lin, apakah memang begitu? Yang mulia, memang begitulah adanya. Lin King, Perdana Menteri. Hamba lumayan. Lumayan? Putri Li, kau telah menikah dengan Pangeran Li selama lebih dari setahun. Bekas luka di wajahmu juga telah sembuh. Mengapa kau belum mengandung ahli warisnya? Pangeran Li tidak menyukai hamba. Maka kau harus memanfaatkan waktu dan berusaha untuk membuat Pangeran Li mencintaimu dan memanjakanmu. Hanya dengan begitu kau bisa. Mulai sekarang akulah yang mulia. Mohon ampun, tapi hamba tidak becus. Pangeran Li sama sekali tidak menyukai hamba. Aku tak bisa menemukan apapun. Bukankah aku sudah memberitahumu ini? Aku memintamu untuk menyelidiki semua rahasia Pangeran Li. Apa yang kau ketahui, katakan semuanya pada yang mulia. Ayah, Pangeran Li sama sekali tidak menyukaiku. Aku bahkan tak bisa mendekati kamarnya. Aku tak bisa menemukan apapun. Sungguh tak berguna. Bagaimana mungkin aku memiliki anak perempuan sepertimu? Baiklah, Menteri Lin. Beri dia waktu lagi. The film was translated and Putri Li. narrated by M Media. Mulai sekarang, aku ingin kau mengawasi Pangeran Li dengan cermat. Jangan salah paham. Baik yang mulia akan hamba laksanakan. Bagaimana mungkin aku membesarkan anak perempuan sepertimu? Ayah, kenapa kau menikahikanku dengan Xiao Xuanjing? Aku sangat buruk rupa waktu itu. Bagaimana mungkin itu berhasil? Jelek sekali. Agar mereka tidak mencurigaiku. Tapi jika dia jatuh, apakah aku juga akan menemui akhir yang buruk? Si bodoh ini, kapan dia menjadi begitu pintar? Apa yang kau tahu? Xiao Xuanjing adalah orang yang kuat. Belum pasti siapa yang akan menguasai dunia di masa depan. Jika suatu hari dia naik tahta, kau akan menjadi permaisuri. Aku tidak percaya. Jika bukan karena rencanaku, apa kau pikir kau bisa menikah dengan Pangeran Li dan menjadi putrinya? Kau hanya perlu mengawasinya dengan cermat
Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Kau tak perlu khawatirkan hal lain. Baik, Ayah. Aku mengerti. Tuan rumah asli sungguh menyedihkan. Suanjing, kau tahu aku punya alasanku. Jika ayahku tidak memaksaku, aku takkan menikahi Pangeran Qi. Bukankah itu suamiku? Malam sebelum pernikahan, aku hendak membatalkannya. Tapi aku mencarimu, Su Xiao Putri Qi, dan melihatmu bersama Sang Guan Ro. Itulah mengapa aku menikahinya. Putri Qi menikahi Pangeran Qi karena aku. Suanjing, Putri Li sekarang begitu cantik. Apa kau jatuh cinta padanya? Jangan sebutkan dia padaku. Di hatiku hanya ada Roer. Entah itu sang putri atau Roer. Bisa melayanimu adalah kebahagiaan terbesar. Aku sungguh iri pada mereka. Tidak sepertiku. Aku hanya bisa bersama pria yang tak kucintai. Setiap hari terasa seperti setahun. Hidupku lebih buruk daripada mati. Suanjing, andai kau membawaku pergi waktu itu, semua ini takkan terjadi. Putri Qi, apa hubungannya denganku? Jangan katakan apa-apa. Suanjing, apa kau masih membenciku? Hatiku selalu bersamamu. Di mana tak ada cinta, tak ada benci. Putri Qi, kumohon jaga sikapmu. Tidak, Suanjing. Kau mencintaiku. Putri Qi ini sungguh wanita di antara wanita. Teratai petarung di antara teratai petarung. Kau tak menginginkanku lagi. Apa Pangeran Qi tahu kau begini? Siapa? Beraninya kau? Siapa itu? Menguping pangeran ini. Aku hanya lewat. Aku sungguh tak bermaksud menguping. Lanjutkan, kalian berdua lanjutkan. Hentikan. Yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang yang menguping. Kebetulan sekali aku juga. Jadi, yang mulia lain kali kumohon, jangan mengintip halaman rumahku lagi. Kau. Putri Li, aku sungguh minta maaf. Tolong jangan pikirkan kejadian barusan. Aku dan Pangeran Li sungguh tak ada apa-apa. Putri Qi, seorang wanita yang sudah menikah, mengaku pada suamiku. Kau bahkan tak keberatan. Kenapa aku harus keberatan? Diam. Apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Ikut denganku. Hei, lepaskan aku. Hei, apa yang kau lakukan? Aku jatuh. Lepaskan sakit. Apa yang kau katakan padanya lagi? Hei, hanya penasaran dengan kemampuan medisku. Cuma bertanya beberapa pertanyaan itu saja. Itu saja. Jika kau tak percaya, tanyakan sendiri padanya. Biar ku katakan. Mana yang pantas dikatakan, dan mana yang tidak. Kau tahu di hatimu, kalau tidak pangeran ini takkan mengampunimu. Aku juga memperingatkanmu. Jangan terus-menerus memperingatkanku. Aku bukan orang yang bisa diremehkan. Jangan khawatir. Aku takkan ikut campur urusan kalian berdua. Aku hanya ingin bertahan hidup. Sebaiknya kau tahu itu. Apa yang kau lakukan? Kau pikir pangeran ini mau menyentuhmu? Biar ku katakan, pangeran ini hanya berpikir kau berjalan terlalu lambat. Obatnya sudah sampai. Cepat dan selamatkan Ibu Suri Agung. Wanita ini sifatnya semakin buruk, tapi tangannya ternyata lembut. Hei, Lin Ranyue, kenapa kau berjalan begitu cepat? Ku katakan padamu, kamu akan tinggal di istana untuk sementara waktu sampai penyakit Ibu Suri Agung sembuh. Ibu Suri Agung, Anda sudah minum obat selama 5 hari. Urusan kalian berdua ini. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Yue, berkat dirimu. Ini tugasku. Dayang Sui, ini obat untuk setengah bulan. 3 kali sehari, dan dosis untuk setiap kali minum. Sudah kutuliskan. Kau harus ingat. Aku takkan lupa. Nana, kau harus memastikan ketenangan pikiranmu. Dengan begitu penyakitmu akan lebih cepat sembuh. Baiklah, baiklah. Aku ingat. Suanjing, kau sungguh menikahi istri yang baik. Melihat nenek pulih, aku lega. Itu sungguh baik. Ibu, aku lega. Ibu, kau harus menjaga dirimu baik-baik. Penyakitku ini
telah merepotkanmu yang mulia. Yang mulia Anda memiliki banyak urusan yang harus dihadiri. Silakan urus urusan Anda terlebih dahulu. Ya, Ibu. Kalau begitu aku permisi dulu. Suanjing, Yuer, kalian berdua menginap di kamar sebelah malam ini dan menemaniku, oke? Nenek, aku masih lebih suka tidur di aula samping. Kenapa? Kalian suami istri. Tentu saja kalian harus tidur bersama. Sudah setahun sejak pernikahan kalian. Dan perut Yuer belum menunjukkan tanda-tanda. Kalian di istanaku. Kesempatan sempurna untuk meningkatkan kasih sayang kalian. Nenek, kau belum sepenuhnya pulih. Aku akan tidur di aula samping sendirian dan menjagamu. Putri bisa saja kembali dan tidur sendiri. Aku masih bertahan sebentar lagi, belum sepenuhnya pulih. Dan kau berani membuatku marah seperti ini. Aku tak mau bicara denganmu lagi. Aku tak mau bicara denganmu lagi. Pergi saja. Aku tak butuh kau melayaniku. Jangan marah, Nenek. Aku dan istriku akan pergi ke aula samping bersama. Itu lebih baik. Kebahagiaan pernikahan kalian membuatku senang. Dengan begini, aku akan lebih cepat sembuh. Jangan kira kau bisa berbuat sesukamu hanya karena kau disukai Ibu Suri. Jangan berpikir, hanya karena kita berbagi kamar, bahwa kita berbagi kamar, kau bisa punya pikiran yang tidak pantas tentangku. Pikiran yang tidak pantas. Aku ingin tahu siapa yang memberiku obat bius. Duluan. Ya, itu dulu. Dulu. Bukankah kau cukup senang? Kau tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Bukan hanya aku punya malu. Gigiku juga cukup putih. Kau... Aku akan tidur di ranjang, dan kau tidur di lantai. Menyuruh wanita tidur di lantai. Apa kau laki-laki? Apa aku laki-laki? Aku tak mau bicara denganmu lagi. Tuan, Nyonya, apa yang kalian berdua lakukan? Ibu Suri mengirim hamba tua ini untuk memeriksa kalian. Apa kalian berdua bertengkar? Dayang Sui, maafkan aku. Hamba tua ini tidak tahu Anda di sini. Silakan lanjutkan. Hamba tua ini permisi dulu. Kenapa kau tidak mengunci pintu tadi? Kenapa kau tidak mengunci pintu? Kau yang terakhir, masuk. Aku tidak punya kebiasaan mengunci pintu. Terlalu malas berdebat denganmu. Aku mau tidur. Pergi sana. Mau tidur sekarang. Lindran Wekang. Kau. Penasusun. Tak senonoh. Tak senonoh lagi. The film was translated and Tak tahu malu. narrated by M Media.